Hari ini kita akan mempelajari mengenai aljabar. Aljabar telah kalian pelajari ketika SMP dan SMA. Di sini kita akan mengulas kembali. Hal pertama yang kita pelajari adalah unsur. Pada aljabar itu terdapat ada 3 komponen. Yang pertama adalah variabel, yang kedua adalah koefisien, yang ketiga adalah konstanta. Variabel itu adalah sesuatu yang belum diketahui nilainya. Koefisien itu adalah bilangan yang mengikuti variabel, sedangkan konstanta itu adalah suatu bilangan yang tidak memiliki variabel. Sebagai contoh, saya mempunyai suatu bilangan 7x min 5y ditambah 2. Nah, di sini ada 3 unsur dalam aljabar. Yang pertama tadi variabel. Yang dikatakan variabel di sini adalah sesuatu yang belum diketahui nilainya. Biasanya dilambangkan dengan huruf. Nah, seperti kita lihat bahwa huruf di sini ada X dan Y. Berarti ini merupakan variabel. X dan Y adalah variabel. Kemudian ada yang namanya koefisien. Koefisien ini itu adalah bilangan yang mengikuti variabel. Kita lihat di variabel ini kan ada variabel X dan Y. Bilangannya berapa? Ada 7 sama min 5. Berarti 7 dan min 5 ini yang namanya koefisien. Ini juga sama, min 5 itu adalah koefisien. Nah, kemudian ada yang namanya konstanta. Konstanta ini itu adalah bilangan yang tidak disertai dengan variabel, di mana di sini terlihat bahwa yang tidak ada variabelnya, bilangan atau angka yang tidak ada variabelnya adalah angka 2. Dengan kata lain, 2 ini adalah konstanta. Pada aljabar, 2 suku dikatakan sejenis, 3 suku dan lebih dikatakan sejenis jika memiliki variabel yang sama dan harus benar-benar sama. Jadi saya ada contoh di sini. Saya punya suku 2x dan suku 6x. Bisa kalian lihat bahwa di sini variabelnya sama-sama x. Nah, oleh karena ini 2 suku ini dikatakan sejenis. Kemudian saya ada contoh lain, misalkan 3p dan 7q. Nah, kalian lihat sendiri. Lihat variabelnya di sini p dan q jelas-jelas berbeda kan? Nah, ini dikatakan tidak sejenis. Tidak sejenis. Nah, saya ada lagi yang lainnya. Misalkan saya punya, di sini 7y kuadrat dan 9y. Nah, kalian lihat, di sini sama-sama y variabelnya, namun ada yang berbeda, itu di pangkatnya. Jadi, dikatakan sejenis jika benar-benar variabelnya, hurufnya, dan pangkatnya itu benar-benar sama. Nah, lihat ini. Satunya y kuadrat, satunya y. Berarti ini tidak sejenis. Nah, ada satu lagi contoh. Misalkan saya punya di sini 5 PQ dan 10 PQ kuadrat. Coba kalian lihat. Di sini variabelnya PQ, di sini PQ kuadrat. Walaupun sama-sama PQ, yang P juga sama P, tapi yang Q dilihat di sini Q-nya pangkatnya 1, di sini pangkatnya 2. Berarti dia tidak sejenis. Berarti ini adalah 2 suku yang tidak sejenis. Ya. Jadi harus benar-benar dilihat. Dalam satu suku berarti sepaket angka dan variabelnya harus benar-benar dilihat apakah dia memiliki variabel yang sama, huruf yang sama beserta pangkat-pangkatnya. Ya. Jadi dikatakan sejenis jika hurufnya dan pangkatnya itu benar-benar sama. Selanjutnya kita akan masuk pada operasi dasar. Yang pertama itu adalah penjumlahan dan pengurangan. Sama seperti pelajaran di SD maupun SMP, ini hal yang tidak sulit. Yang perlu kalian perhatikan itu adalah suku yang sejenis dan tidak sejenisnya. Jadi, pada penjumlahan dan pengurangan, ini hanya bisa dilakukan jika sukunya itu sejenis. Ya.
Kalau sukunya sejenis maka bisa dilakukan, tapi kalau sukunya tidak sejenis maka tidak dapat dilakukan. Saya punya contoh, misalkan 7x kuadrat ditambah 5x kuadrat. Nah, ini kita bisa lakukan. Kenapa? Lihat, variabelnya di sini x kuadrat, di sini juga x kuadrat, berarti dia sejenis. Nah, yang kita tambahkan itu hanya koefisiennya saja atau angka di depan variabelnya saja. X-nya ini tidak akan berubah. Kalau dia variabelnya x kuadrat, berarti nanti ketika sudah dijumlahkan atau dikurangkan, ya variabelnya tetap x kuadrat. Nah, ini ada 7x kuadrat dan 5x kuadrat. Koefisiennya 7 dan 5, berarti kita tambahkan 7 dan 5, yaitu 12. Berarti 12x kuadrat. Ya, ingat. Untuk x-nya ini sama. Kalau untuk penjumlahan dan pengurangan, ya, yang hanya ditambahkan atau dikurangkan itu hanya koefisiennya saja. Nah, saya ada contoh lain, misalkan min 2p pangkat 3 ditambah 5p dikurang 7 ditambah 5p pangkat 2 min 13p ditambah 10. Nah, kita akan lihat, kita sederhanakan. Kita harus cari tahu dulu yang sejenis dan tidak sejenis. Dari pangkat paling besar dulu. Lihat, p pangkat 3. Adakah di sini teman-temannya yang lain yang p pangkat 3? Lihat, tidak ada kan? Kalau tidak ada berarti kita tulis kembali saja 2p pangkat 3. Kemudian selanjutnya habis p pangkat 3, p pangkat 2. Lihat, p pangkat 2 ternyata hanya 1, ya kita tulis saja. Jangan lupa ketika memindahkan ini, tanda di depan variabel atau suku itu harus ikut ya. Jadi kalau misalkan ini 5-nya ternyata depannya positif, berarti kalau kita pindah ya positif. Nah, setelah itu, setelah p pangkat 2, kita cari yang p aja. Lihat, ada 2 di sini, ada 5p, ada min 13p. Berarti itu bisa kita gabungkan, tergantung terserah mau penjumlahan ataupun pengurangan. Berarti ini ditambah 5p. Nah, lihat ini 13p-nya depannya kan tanda negatif. Berarti kalau pindah itu tetap harus ikut. Karena dia pindahnya tidak pindah ruas, pindahnya hanya posisinya tapi tetap di satu ruas. Berarti di sini min 13p. Kemudian sudah beres, tinggal yang konstanta. Nah, konstanta dengan konstanta berikan sejenis. Berarti kita pindahkan, ini 7-nya negatif, berarti min 7 ditambah 10. Baru kita sederhanakan. Ini kita tulis kembali. Kemudian ini, karena tidak ada yang bisa kita lakukan, karena dia nggak ada temannya ya, gampangnya sih gitu. Terus ini, nah ini 5p dikurang 13p. Ya, ingat, yang kita jumlahkan atau kurangkan itu hanya koefisiennya saja. Berarti ini 5 dikurang 13, berarti min 8. Jangan lupa variabelnya ikut. Kemudian ini min 7 ditambah 10. Min 7 tambah 10 berarti di sini positif 3. Nah, ini hasil akhir penyederhanaannya ya. Operasi aljabar yang berikutnya adalah perkalian. Sebelum kita masuk ke perkalian di aljabar, saya akan mengingatkan mengenai perkalian ketika SMP. Di sini saya punya contoh 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 2. Itu artinya 2 dikali 2 dikali 2. Untuk yang 2 pangkat 3, 2-nya sebanyak 3 kali. Kemudian dikali 2 pangkat 2, berarti dikali lagi 2 kali 2 sebanyak 2 kali. Ini bisa kita gabungkan menjadi 2 pangkat 5. Nah, sama seperti di aljabar, kalau misalkan saya punya contoh ini P pangkat 3 dikali P pangkat 2. Nah, ini sama saja. Jadi ini kan kalau kita jabarkan berarti P kali P kali P. Untuk P-nya ada 3, kemudian dikali P pangkat 2, berarti dikali lagi P-nya sebanyak 2 kali, kali P kali P. Nah, berarti kalau kita ringkas ini jadinya P pangkat 5. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa sifat pada perkalian bilangan jika mempunyai bilangan yang sama, maka pangkatnya cukup ditambahkan. Seperti ini, lihat, P pangkat 3 dikali P pangkat 2. Artinya ini dapat menjadi P pangkat 3 ditambah 2, sehingga jadinya P pangkat 5 ya. Jadi tapi ini hanya berlaku jika bilangannya benar-benar sama ya. Jadi kalau misalkan P ya sama P. Jadi kalau misalkan saya punya contoh lagi P pangkat 3 dikali Q pangkat 2, nah ini kita tidak bisa menggabungkan seperti ini karena variabelnya berbeda. Jadi ketika ini kita gabungkan ya hanya jadinya P pangkat 3 Q pangkat 2.
Di sini saya punya 3Y dikali 8Y kuadrat. Ini ada dua suku ya. Satu suku dikali dengan satu suku. Yang perlu diingat adalah dalam perkalian aljabar itu angka sama angka, huruf sama huruf lebih gampangnya. Nah, di sini ada angka 3 dan angka 8. Berarti kita kalikan angka 3 dan angka 8-nya, berarti di sini 24. Oke, kemudian variabelnya. Variabel atau hurufnya. Hurufnya di sini ada Y dan Y kuadrat. Nah, itu bisa kita kalikan. Berarti sama seperti yang sebelumnya, pangkatnya saja kita tambahkan karena variabelnya sama-sama Y. Nah, berarti di sini pangkat 1 ditambah pangkat 2, berarti pangkat 3, jadinya 24 Y pangkat 3. Oke, saya punya contoh lain, misalkan saya punya 3 PQ dikali 8 P kuadrat Q. Nah, nih sama seperti tadi konsepnya, angka sama angka, huruf sama huruf. Jangan lupa hurufnya hanya yang sama yang bisa kita gabungkan ya. Berarti ini 3 kali 8 tadi 24. Kemudian P-nya. Lihat sama-sama ada P di sini. Berarti bisa kita satukan. Di suku pertama P-nya pangkat 1, di suku kedua P-nya pangkat 2. Berarti kalau kita gabungkan 1 ditambah 2 jadinya P-nya pangkat 3. Kemudian Q-nya. Pada Q, di sini Q-nya pangkat 1, kemudian di sini juga Q-nya pangkat 1. Berarti kalau kita gabungkan berarti 1 ditambah 1, berarti Q pangkat 2. Oke. Nah, ini contoh satu suku dengan satu suku ya. Ini satu suku dengan satu suku. Oke, selanjutnya contoh satu suku dengan dua suku. Saya di sini punya contoh min 4 dikali 2x ditambah 5. Oke. Tanda perkalian tidak harus kita tulis ya. Kalau di sini tidak ada tandanya berarti artinya dikalikan ya. Nah, ini kalau ada yang seperti ini berarti satu suku dengan dua suku, semua suku ini harus kita kalikan satu sama lain. Nah, di sini di depan ini suku pertamanya hanya min 4. Nah, berarti min 4 ini harus kita kalikan dengan 2x dan juga 5x. Nah, pertama min 4 dengan 2x. Berarti min 4 dikali 2 ya, angka dan angkanya saja. Berarti min 8. Kemudian variabelnya hanya ada x, berarti x. Terus yang selanjutnya min 4 dan 5. Karena tidak ada variabel berarti langsung kita kalikan angkanya saja, berarti min 4 dikali 5 berarti min 20. Oke. Di sini saya punya 3y dikali 8y kuadrat. Ini ada dua suku ya. Satu suku dikali dengan satu suku. Yang perlu diingat adalah dalam perkalian aljabar itu angka sama angka, huruf sama huruf lebih gampangnya. Nah, di sini ada angka 3 dan angka 8. Berarti kita kalikan angka 3 dan angka 8-nya, berarti di sini 24. Oke, kemudian variabelnya. Variabel atau hurufnya. Hurufnya di sini ada y dan y kuadrat. Nah, itu bisa kita kalikan. Berarti sama seperti yang sebelumnya, pangkatnya saja kita tambahkan karena variabelnya sama-sama y. Nah, berarti di sini pangkat 1 ditambah pangkat 2, berarti pangkat 3, jadinya 24 y pangkat 3. Oke, saya punya contoh lain, misalkan saya punya 3 PQ dikali 8 P kuadrat Q. Nah, nih sama seperti tadi konsepnya, angka sama angka, huruf sama huruf. Jangan lupa hurufnya hanya yang sama yang bisa kita gabungkan ya. Berarti ini 3 kali 8 tadi 24. Kemudian P-nya. Lihat sama-sama ada P di sini. Berarti bisa kita satukan. Di suku pertama P-nya pangkat 1, di suku kedua P-nya pangkat 2. Berarti kalau kita gabungkan 1 ditambah 2 jadinya P-nya pangkat 3. Kemudian Q-nya. Pada Q, di sini Q-nya pangkat 1, kemudian di sini juga Q-nya pangkat 1. Berarti kalau kita gabungkan berarti 1 ditambah 1, berarti Q pangkat 2. Nah, ini contoh satu suku dengan satu suku ya. Ini satu suku dengan satu suku. Oke, selanjutnya contoh satu suku dengan dua suku. Saya di sini punya contoh min 4 dikali 2x ditambah 5. Oke. Tanda perkalian tidak harus kita tulis ya. Kalau di sini tidak ada tandanya berarti artinya dikalikan ya. Nah, ini kalau ada yang seperti ini berarti satu suku dengan dua suku, semua suku ini harus kita kalikan satu sama lain.
Nah, di sini di depan ini suku pertamanya hanya min 4. Nah, berarti min 4 ini harus kita kalikan dengan 2x dan juga 5x. Nah, pertama min 4 dengan 2x. Berarti min 4 dikali 2 ya, angka dan angkanya saja. Berarti min 8. Kemudian variabelnya hanya ada x, berarti x. Terus yang selanjutnya min 4 dan 5. Karena tidak ada variabel berarti langsung kita kalikan angkanya saja, berarti min 4 dikali 5 berarti min 20. Oke. Perkalian yang selanjutnya itu 2 suku dan 2 suku. Nah, sama seperti tadi, intinya kalau dalam perkalian semuanya itu harus dikalikan satu sama lain. Oke, yang pertama kita mulai dari yang paling depan. Ini berarti y dikali 2y, kemudian nanti y dikali 3. Kita hitung y dikali 2y. Kalau nggak ada angka ya, variabel tidak ada angka, berarti koefisiennya 1. Berarti kan 1 dikalikan 2 berarti tetap 2. Nah, kemudian variabelnya y dikali y. Sama nih variabelnya, berarti pangkatnya kita tambahkan. Berarti ini y pangkat 1 tambah y pangkat 1 kan, berarti y-nya ada 2. Kemudian y dikali dengan 3. Kalau tidak ada variabel yang sama atau angkanya, berarti kita gabungkan saja, berarti jadinya 3y. Oke, urusan suku yang terdepannya sudah beres, dikalikan dengan semua yang ada di belakang. Kemudian ini suku keduanya, min 2 ini nanti kita kalikan 2y, dan min 2 juga harus kita kalikan 3. Berarti min 2 dikali 2, 2 nya positif, min negatif dikali positif jadinya min 2 kali 2. Kemudian min 2 ini kita kalikan 3, negatif dikali positif negatif, 2 dikali 3 6, berarti min 6. Nah, setelah kita kalikan, kita harus lihat ada nggak sih yang bisa kita gabungkan, dilihat dari variabelnya. Nah, yang pertama 2y kuadrat. Oke, ada nggak yang y kuadrat yang lainnya? Ternyata tidak ada, berarti kita turunkan saja 2y kuadrat. Kemudian, nah ini ada 3y, ada 4y, sama-sama y nih. Benar-benar sama, hurufnya sama, pangkatnya sama. Nah, berarti bisa kita gabungkan. Ingat yang dihitung hanya koefisiennya saja. Berarti 3 dikurang 4, berarti min 1. Kalau 1 itu tidak perlu ditulis ya, langsung aja variabelnya. Terus konstantanya nih, nggak ada lagi yang konstanta lainnya, hanya min 6, berarti kita turunkan saja. Berarti ini hasilnya. Sekarang perkalian 2 suku dengan 3 suku. Nah, sama seperti tadi konsepnya. Intinya semuanya kita kalikan satu sama lain di tiap sukunya. Yang pertama berarti kan 2x dikali 3x kuadrat. Nanti kemudian 2x dikali min 7x. Kemudian 2x dikali 1. Kita kalikan dulu ya. 2x dikali 3x, berarti 2 kali 3 6, jadinya 6. X nya lihat ada berapa, di sini pangkat 1, di sini pangkat 2, sama-sama x ya, jadi x nya pangkat 3. Kemudian 2x dikali min 7x, berarti min 14, x nya ada berapa, 2. Kemudian 2x dikali 1, berarti jadinya 2x. Belum selesai, karena baru yang depan yang kita kalikan dengan semua yang di belakang. Sekarang 7-nya kita kalikan, 7 nanti ketemu 3x kuadrat, kemudian min 7, dan kemudian 1. Kita lanjut, tidak kita putus di sini ya. Nah, kita lanjut sekarang 7 dikali 3x kuadrat. 7 dikali 3, 21. Positif ya, berarti di sini positif. 21, x-nya ada 2. Kemudian 7 dikali min 7x. 7 dikali min 7 berarti min. Berarti ini min. Nah, 7 kali 7-nya 49x. Kemudian 7 dikali 1 berarti 7, berarti plus 7. Baru kita gabungkan mana yang bisa kita gabung. X pangkat 3-nya hanya 1, berarti kita tulisnya 6x pangkat 3. Nah, yang x kuadrat nih, min 14x kuadrat sama plus 21x kuadrat. Sama-sama x kuadrat kan, bisa kita gabungkan. Berarti min 14 tambah 21. Berarti jadinya positif 7x pangkat 2 ya, karena variabelnya x pangkat 2. Kemudian yang x, 2x ketemu sama min 49x. Berarti 2 dikurang 49. Berarti di sini min 47. Variabelnya jangan lupa x. Kemudian 7 ini sendirian. Oke, saya ingatkan sekali lagi, dalam penjumlahan dan pengurangan hanya angkanya yang dijumlahkan dan dikurangkan ya. Variabelnya mengikuti ya, tidak boleh dijumlahkan atau dikurangkan juga kalau dalam penjumlahan dan pengurangan.
Sekarang kita masuk pada pembagian aljabar. Konsepnya itu sama lah sama kayak perkalian. Jadi kita hanya bisa membagi itu dengan yang angka dan angka. Kemudian kalau yang variabel itu hurufnya yang sama, ya. Saya di sini ada contoh, misalkan Y pangkat 5 dibagi Y pangkat 3. Nah, ini berarti bisa kita bagi karena hurufnya sama. Kalau tadi perkalian itu pangkatnya dijumlahkan, kalau dalam pembagian itu sebenarnya pangkatnya dikurang. Tapi untuk lebih gampangnya saya pakai kata mana yang banyak itu yang sisa atau mana yang dikit itu yang habis. Nih seperti contoh Y pangkat 5 dibagi Y pangkat 3. Yang sedikit kan Y pangkat 3. Nah ini pasti habis kena Y pangkat 5. Habis. Nah yang atas ini kan sudah habis dengan 3 nih. Berarti harus dikurang 3. Berarti sisanya tinggal 2. Berarti di sini Y pangkat 2. Kemudian saya ada contoh lagi. 21P pangkat 4 Q pangkat 2 dibagi 9 P pangkat 3 Q pangkat 6 dan R. Nah, yang angka sama angka berarti 21 sama 9. Sama kayak konsep pecahan saat SD ya. Jadi 21 dan 9 kan 21 nggak bisa bagi 9. Kita perkecil, kita sederhanakan. Sama-sama bisa dibagi berapa sih? Nah, ternyata 21 dan 9 sama-sama bisa dibagi 3. Berarti 21 bagi 3, 7. 9 dibagi 3, 3. Beres. Yang angka beres. Sekarang yang huruf. P pangkat 4 sama P pangkat 3. Yang sedikit kan P pangkat 3. Berarti yang P pangkat 3 ini habis. Yang pangkat 4 dikurang sama 3. Berarti sisanya 1. Kemudian yang Q. Ada Q pangkat 2, ada Q pangkat 6. Nah, yang habis yang sedikit kan Q pangkat 2, berarti nanti Q pangkat 2-nya habis. Yang pangkat 6 sudah dikurang 2, berarti sisanya itu 4. Kemudian yang R. Yang R ini itu tidak ada temannya, ya sudah dibiarkan saja. Sekarang kita lihat hasilnya. Ada 7, kita lingkari tadi ya hasil-hasilnya ya. Oke. Nah, berarti hasilnya berapa? Untuk yang atas, untuk yang pembilang berarti sisanya 7. Kemudian yang P-nya, yang atas sisanya P-nya pangkat 1, tidak usah ditulis pangkatnya. Terus selanjutnya Q-nya, Q-nya sudah tidak ada sisa ya, yang atas berarti Q per. Yang bawah bilangannya 9-nya tadi sudah jadi 3. Kemudian P-nya, yang bawah tadi habis P-nya ya, jadi tidak usah kita tulis. Q-nya ternyata sisa 4, berarti kita tulis Q pangkat 4. Kemudian R-nya tidak kita apa-apakan, berarti R. Nah, ini hasilnya. Oke, kita ke perpangkatan aljabar ya. Untuk mengingatnya, kalau untuk bilangan pada umumnya 3 pangkat 2 artinya berarti kan 3 dikali 3. Nah, sekarang ada satu suku nih, 2P nih. 2P pangkat 2. Berarti yang di dalam kurung ini semuanya harus kita pangkatkan 2. Berarti dengan kata lain 2 kali 2 kali P kali P. Gitu ya. Berarti 2 pangkat 2, P-nya juga pangkat 2. Nah, yang angka atau bilangan itu bisa kita hasilkan, jabarkan. Nah, 2 pangkat 2 ini berapa? 4 kan? Berarti hasilnya 4P pangkat 2. Nah, ada contoh lagi nih. Misalkan saya punya min 4C pangkat 3. Nah, berarti min 4-nya pangkat 3, C-nya pangkat 3. Berarti min 4 pangkat 3 dikali C pangkat 3. Nah, hasilnya, kita kalikan saja. Min 4 pangkat 3 berarti kan min 4 dikali min 4 dikali min 4. Ya, berarti min 4 kali min 4 kali min 4. Min ketemu min, plus ketemu min lagi. Berarti di sini min berapa? 4 kali 4, 16 kali 4 berarti 64. Kemudian C-nya, kalau C-nya tidak perlu kita jabarkan ya, berarti langsung dikali C pangkat 3. Berarti hasilnya min 64 C pangkat 3. Oke, kemudian saya misalkan punya yang lain. Contoh min 3 PQ kuadrat, tapi di luarnya ada pangkat 3-nya lagi. Ya, saya punya contoh min 3 PQ kuadrat dipangkatkan dengan 3. Nah, artinya kalau kita jabarkan ini berarti kan
min 3 PQ kuadrat dikali min 3 PQ kuadrat dikali min 3 PQ kuadrat. Udah, berarti ini min 3. Nah, saya ada contoh tadi min 3 PQ kuadrat pangkat 3. Berarti seperangkat yang di dalam ini kita pangkatkan sebanyak 3 kali. Berarti min 3 PQ kuadrat dikali min 3 PQ kuadrat dikali min 3 PQ kuadrat. Yang pertama angkanya dulu, berarti min 3 dikali min 3 dikali min 3. Min 3 kali min 3 9, 9 dikali min 3 berarti min 27. Kemudian P-nya, lihat. Kalau untuk ini sama seperti perkalian ya, berarti kan karena hurufnya sama kita cukup tambahkan saja pangkatnya. Berarti ini kan P pangkat 1, P pangkat 1, P pangkat 1. Berarti 1 ditambah 1 ditambah 1. Berarti P-nya pangkat 3. Kemudian untuk Q-nya kita lihat Q pangkat 2 kali Q pangkat 2 kali Q pangkat 2. Nah, kita tambahkan berarti di sini berarti 2 ditambah 2 ditambah 2 berarti 6, berarti Q pangkat 6. Nah, inilah hasilnya. Satu contoh lagi, misalkan saya punya 2P-1 pangkat 2. Nah, artinya kan seperangkat yang di dalam harus dipangkatin 2. Jadi benar-benar seperangkat, berarti 2P-1 kita kali dengan 2P-1. Nah, terus selanjutnya caranya sama yang kayak sebelumnya, perkalian 2 suku dengan 2 suku, berarti kan ini ya sudah, berarti 2P dengan 2P 4P kuadrat. 2P dengan min 1 berarti min 2P. Kemudian min 1 dikali 2P min 2P. Kemudian min 1 kali min 1 plus 1. Nah, kita gabungkan apa yang bisa digabungkan. Berarti P sama P. P kuadrat nggak ada temannya ya, kita tuliskan ini. Nah, min 2 min 2 berarti min 4. Variabelnya apa? P. Kemudian ditambah